Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mengulas sebuah peristiwa besar yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu khutbah iblis kepada para pengikutnya di neraka pada hari kiamat. Khutbah ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga menjadi bukti nyata betapa besarnya penyesalan bagi mereka yang telah mengikuti jejak langkah iblis di dunia. Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Ketika hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan dan dihadapkan pada hari perhitungan amal. Setelah itu, mereka akan terbagi menjadi dua kelompok besar. Orang-orang beriman yang semasa hidupnya taat kepada Allah dan menjalankan amal saleh akan memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Sementara itu, orang-orang kafir, para pendosa yang menolak kebenaran, serta mereka yang mengikuti langkah-langkah setan akan dilemparkan ke dalam neraka sebagai balasan atas kesesatan mereka. Saat para penghuni neraka tiba di gerbang azab yang mengerikan, tiba-tiba terdengar suara yang menguasai kegelapan itu. Sosok yang selama ini mereka ikuti dengan buta, sang penggoda yang telah menyesatkan mereka di dunia, kini berdiri di hadapan mereka. Setan, makhluk terkutuk yang menjadi sumber segala tipu daya, naik ke atas mimbar yang terbuat dari api. Ia tidak lagi berbisik dalam hati manusia atau menyamar dalam berbagai bentuk godaan, melainkan berkhutbah secara terang-terangan di hadapan para pengikutnya yang kini akan segera menerima azab yang pedih. Dengan suara yang bergema di seluruh penjuru neraka, setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekadar menyerumu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu, dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 22. Dalam ayat ini, iblis dengan terang-terangan mengakui bahwa selama ini ia hanya mengajak dan menggoda, tanpa memiliki kekuatan untuk memaksa manusia. Para pengikutnya yang telah terjerumus ke dalam dosa dan kesyirikan tidak bisa lagi menyalahkan siapapun selain diri mereka sendiri. Bahkan, iblis menegaskan bahwa ia sendiri tidak bisa menolong mereka, sebagaimana mereka juga tidak bisa menolongnya. Saat mendengar khutbah iblis ini, para penghuni neraka semakin dirundung kesedihan dan penyesalan yang tiada tara. Mereka menangis, merintih, dan menyesali kebodohan mereka karena telah mempercayai bujuk rayu setan selama hidup di dunia. Dahulu, mereka menganggap godaan setan sebagai kebebasan, padahal itu adalah jalan menuju kehancuran. Mereka menolak kebenaran yang disampaikan para rasul, lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan bisikan setan yang menyesatkan. Namun, apa gunanya penyesalan itu sekarang? Semua telah terlambat, pintu taubat telah tertutup selamanya. Azab yang mereka rasakan bukanlah mimpi, melainkan kenyataan abadi yang tidak bisa mereka hindari. Mereka ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki segalanya, tetapi tidak ada lagi kesempatan kedua. Mereka kini hanya bisa menanggung akibat dari pilihan mereka sendiri. Khutbah iblis di neraka adalah puncak dari pengkhianatan yang paling kejam. Selama di dunia, ia menjanjikan kenikmatan semu, kebebasan tanpa batas, dan kesenangan tanpa konsekuensi. Tetapi di akhirat, ia justru meninggalkan para pengikutnya dalam kesengsaraan tanpa akhir. Ia tidak peduli dengan mereka, karena tujuannya sejak awal hanyalah menjerumuskan sebanyak mungkin manusia ke dalam neraka bersamanya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menggambarkan peristiwa ini dengan berkata, tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar kemudian berkhutbah seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Betapa besar penyesalan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tertipu oleh iblis. Mereka mengira mengikuti setan akan membawa kebahagiaan, tetapi kenyataannya justru membawa mereka ke dalam penderitaan abadi." Kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan
dan selalu berpegang teguh pada petunjuk Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan menghisab para hambanya, kemudian Allah memasukkan kaum mukminin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Sejak pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, iblis telah menunjukkan kedengkiannya. Ia merasa lebih tinggi derajatnya karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kesombongan inilah yang membuatnya menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Akibat pembangkangannya, iblis pun dilaknat dan diusir dari surga. Namun, ia tidak berhenti di situ. Dengan penuh dendam, ia bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman, menggoda mereka dengan dunia, hawa nafsu, dan segala kesenangan yang melalaikan agar mereka menjauh dari jalan Allah. Iblis telah berusaha dengan segala cara mengelabui manusia agar jatuh dalam perangkapnya. Ia membisikkan godaan ke dalam hati mereka, membungkus dosa dengan kenikmatan, dan menjerumuskan mereka ke dalam kesenangan sesaat yang menipu. Namun, di hari kiamat, semua itu terbongkar. Ketika manusia yang telah tersesat melihat kebenaran di hadapan mereka, mereka menangis dan meratap, tetapi semuanya sudah terlambat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, khutbah iblis ini digambarkan sebagai pidato yang begitu menyentuh hati, namun sekaligus menyayat hati. Saat ia berbicara, seluruh penghuni neraka terdiam dalam ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Mereka yang selama ini menjadi pengikut setia iblis yang mengikuti godaannya, kini hanya bisa menangis dan menyesali perbuatan mereka. Saat mendengar khutbah ini, seluruh penghuni neraka akan semakin tersiksa dengan penyesalan yang tak berujung. Mereka akan menyadari bahwa mereka telah memilih jalan yang salah, tertipu oleh bisikan iblis yang ternyata hanyalah janji-janji kosong. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi jalan keluar dari siksa yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Kesedihan mereka akan semakin dalam ketika mereka melihat orang-orang beriman menikmati surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka yang di dunia dahulu berpegang teguh pada ajaran Allah, menjauhi godaan setan, dan bersabar dalam ketaatan kini mendapatkan balasan yang sempurna. Sementara itu, mereka yang mengikuti langkah-langkah setan justru mendapatkan kebinasaan yang abadi. Para penghuni surga kini menikmati balasan atas keimanan dan ketaatan mereka di dunia. Wajah mereka berseri-seri, hati mereka penuh kebahagiaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, di sisi lain, di lembah yang gelap dan mengerikan, para penghuni neraka meratap dan menangis, menyadari bahwa penyesalan mereka tak lagi berguna. Dalam khutbahnya juga, iblis dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mau disalahkan atas nasib para pengikutnya. Ia tidak ingin menerima cercaan atau kutukan dari mereka yang telah tertipu oleh bujuk rayunya. Sebaliknya, ia menyuruh mereka untuk mencela diri mereka sendiri, karena sesungguhnya merekalah yang memilih untuk mengikuti jalannya. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Quran Surah Ibrahim ayat 22. Kata-kata itu menusuk hati mereka seperti pedang yang tak terlihat. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah diperdaya. Mereka telah mengabdikan hidup mereka untuk sesuatu yang ternyata hanya ilusi. Iblis bahkan mengaku bahwa sejak awal ia tidak pernah setuju dengan perbuatan syirik yang dilakukan para pengikutnya. Ia tidak pernah menyuruh mereka menyembah selain Allah, tidak pernah memaksa mereka untuk menjadi orang-orang durhaka. Yang ia lakukan hanyalah membisikkan godaan, membungkus dosa dengan kenikmatan, dan mereka sendiri yang memilih untuk jatuh ke dalam perangkapnya. Kemudian, dengan nada yang lebih mengerikan, iblis menutup khutbahnya dengan sebuah pernyataan yang membuat seluruh penghuni neraka semakin tenggelam dalam keputusasaan.
Sesungguhnya orang-orang zalim mendapatkan siksaan yang pedih. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, suasana menjadi semakin mencekam. Para penghuni neraka meratap, menangis, dan menyesali pilihan mereka di dunia. Namun, semua itu sudah terlambat. Sebagai tamparan terakhir, iblis menyebutkan tentang penduduk surga. Mereka adalah orang-orang yang di dunia menolak mengikuti bisikannya, yang tetap teguh dalam keimanan mereka, yang bersabar dalam menghadapi godaan. Sekarang mereka menikmati kebahagiaan abadi, sedangkan para penghuni neraka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Dalam Quran, surah Az-Zumar ayat 71, Allah menggambarkan bagaimana orang-orang kafir digiring menuju neraka. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab, "Benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Neraka pun menyambut mereka dengan penuh amarah. Api yang menyala-nyala semakin berkobar saat melihat para pendosa datang menghampiri." Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 12 menggambarkan bagaimana neraka seakan-akan memiliki kesadaran, marah, dan menggeram, menunggu mangsanya. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Betapa mengerikannya nasib para pengikut iblis. Mereka telah mengikuti pemimpin yang ternyata tidak pernah peduli pada mereka. Kini mereka harus menanggung akibat dari pilihan mereka sendiri, terkurung dalam neraka yang tak mengenal belas kasihan. Kisah khutbah iblis yang diceritakan di dalam Al-Quran ini bukanlah sekadar cerita, melainkan peringatan bagi setiap manusia yang masih hidup di dunia. Ini adalah pengingat bahwa kehidupan dunia adalah ujian, bahwa setan akan terus menggoda dan menyesatkan, dan bahwa hanya orang-orang yang tetap berpegang teguh pada ajaran Allah yang akan selamat. Allah telah memberi manusia akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan wahyu sebagai petunjuk. Namun, banyak yang memilih untuk mengabaikannya dan malah mengikuti hawa nafsu yang ditiupkan oleh setan. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan manusia sejak ia diusir dari surga, sebagaimana yang diabadikan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 36 sampai 37. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh." Sejak saat itu, iblis tidak pernah berhenti menjalankan misinya. Dengan segala tipu dayanya, ia membujuk manusia untuk berbuat dosa, mengubah keburukan menjadi seolah-olah kebaikan, dan menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup mereka. Namun, di hari kiamat, semua itu akan terbongkar. Iblis tidak akan membela mereka yang telah mengikuti langkahnya. Ia justru akan berlepas diri dan meninggalkan mereka dalam kesengsaraan yang abadi. Dalam perjalanan hidup manusia, ada musuh yang tidak tampak namun selalu mengintai dan berupaya untuk menyesatkannya. Musuh itu adalah iblis dan bala tentaranya, yaitu setan-setan yang terus berusaha menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Iblis telah berjanji kepada Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat, dan ia tidak akan pernah lelah dalam menjalankan misinya. Oleh karena itu, setiap manusia harus menyadari betapa berbahayanya tipu daya iblis dan bagaimana cara menghadapinya. Perlu kita ketahui bagaimana strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Pertama, memulai dari perkara yang ringan. Iblis tidak serta-merta menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar. Sebaliknya, ia memulai dengan hal-hal yang tampak ringan dan tidak berbahaya. Ia membuat manusia lalai dengan perkara mubah atau tidak sunnah, hingga akhirnya mereka terbiasa meninggalkan amalan wajib dan akhirnya terjerumus dalam dosa yang lebih besar. Allah telah memperingatkan manusia agar tidak mengikuti jejak langkah setan, karena setiap langkah kecil yang diikuti akan mengarah kepada kehancuran yang lebih besar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh besar bagi kalian." Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Dari ayat ini,
kita memahami bahwa Islam adalah agama yang harus dijalankan secara menyeluruh. Jika kita membiarkan diri kita tergoda oleh langkah kecil yang dibisikkan oleh iblis, maka lama-kelamaan kita akan semakin jauh dari kebenaran. Kedua, menyerang manusia dari berbagai sisi. Iblis tidak akan menyerah hanya dengan satu cara. Ia akan berusaha menipu manusia dari berbagai sisi, agar tidak ada celah bagi mereka untuk selamat. Dalam Al-Quran, ia dengan tegas menyatakan tekadnya. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Dengan strategi ini, iblis berusaha menguasai manusia dari segala arah. Dari depan, ia menanamkan rasa takut terhadap masa depan, sehingga manusia menjadi ragu terhadap janji Allah. Dari belakang, ia membangkitkan kenangan dosa masa lalu agar manusia merasa putus asa dari rahmat Allah. Dari kanan, ia menyesatkan mereka dengan membelokkan niat baik agar menjadi kesombongan. Dari kiri, ia membujuk mereka untuk melakukan dosa dan menikmati kenikmatan duniawi yang sementara. Orang yang tidak waspada akan dengan mudah terjerumus ke dalam jebakan ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara menghadapi strategi iblis agar tetap berada di jalan yang lurus. Pertama, mengetahui kelemahan iblis. Salah satu kunci utama untuk menghadapi musuh adalah dengan memahami kelemahannya. Iblis mungkin memiliki banyak cara untuk menyesatkan manusia, tetapi ia memiliki kelemahan besar. Ia tidak memiliki kekuatan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surah An-Nahl ayat 99. Selain itu, iblis hanya memiliki pengaruh atas mereka yang menjadikannya sebagai pemimpin dan melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kekuasaannya, setan, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 100. Dengan demikian, seorang mukmin yang benar-benar beriman dan berserah diri kepada Allah tidak akan mudah digoyahkan oleh godaan iblis. Selama hati tetap ikhlas dan selalu mengandalkan Allah dalam setiap urusan, setan tidak akan memiliki tempat untuk berkuasa. Kedua, berzikir dan berlindung kepada Allah. Zikir adalah senjata ampuh yang dapat melemahkan setan. Ketika seseorang selalu mengingat Allah, maka setan akan kesulitan mendekatinya. Allah telah memberikan perintah kepada kita agar selalu berlindung kepadanya ketika merasakan gangguan setan. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Quran Surah Al-A'raf ayat 199-200. Selain itu, dalam Surah Al-Mu'minun Allah berfirman, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 96-98. Maka, setiap kali merasa tergoda atau digoda oleh bisikan setan, segeralah membaca doa perlindungan dan memperbanyak zikir agar hati tetap terjaga dalam keimanan. Ketiga, bersemangat untuk istiqamah dan memperbanyak amal saleh. Iblis akan selalu mencari celah untuk menyesatkan manusia, tetapi ia akan kesulitan jika seseorang senantiasa sibuk dengan ibadah dan amal saleh. Orang yang selalu berusaha untuk istiqamah dalam keimanan dan memperbanyak amal kebaikan akan semakin sulit digoda oleh setan. Ketika seseorang mengisi waktunya dengan ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada sesama, maka setan tidak akan memiliki ruang untuk memasukkan godaannya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghadapi iblis adalah dengan terus berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi setan untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita. Untuk kita ingat selalu, iblis telah bersumpah untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat, dan ia memiliki berbagai strategi untuk mencapai tujuannya. Ia tidak akan langsung menggoda manusia dengan dosa besar, tetapi akan memulainya dari hal-hal kecil hingga akhirnya membuat manusia lupa akan kewajiban mereka kepada Allah. Ia juga menyerang manusia dari berbagai sisi.
agar tidak ada kesempatan untuk selamat. Namun, iblis memiliki kelemahan. Ia tidak berkuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus memperkuat keimanan, memperbanyak zikir, dan tetap istiqomah dalam menjalankan amal saleh agar terhindar dari tipu daya setan. Selama masih ada waktu, kita harus selalu waspada terhadap godaan setan. Jangan sampai kita tertipu dengan janji-janji kosongnya yang hanya akan membawa kita pada kehancuran. Mari kita kembali kepada Allah, memohon perlindungan dari tipu daya iblis, dan menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang menangis di hari kiamat, menyesali setiap keputusan yang telah kita buat di dunia, ketika penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat, yang berpegang teguh pada kebenaran, dan yang mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.